Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Jadi malam ini ada sebuah kisah, dan kisah ini merupakan peristiwa nyata yang pernah terjadi di sekitar tahun 1998 yang lalu. Nah, kisah sial ini dan kisah yang mengerikan ini dialami oleh seorang yang berprofesi sebagai tukang bakso. Sebut saja ini namanya Mang Dirman. Nah, seperti biasa nama tokoh yang bersangkutan dan lokasi kejadian akan saya samarkan untuk kenyamanan bersama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Jadi Mang Dirman ini malam itu adalah di saat malam minggu. Mang Dirman ini jalan dorong gerobak baksonya dengan langkah yang pelan. Nah, meskipun malam itu adalah malam minggu, tetap aja suasana di sekitar jalan itu terasa sunyi dan lengang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam itu tuh kelewat dingin, jadi orang-orang ini pada malas untuk keluar rumah. Nah, saat itu Mang Dirman ini menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang dia bawa pun belum ada yang terjual. Padahal dia ini sudah jualan dari rumah sejak jam 4 sore tadi, dan sekarang ini waktu itu telah hampir menunjukkan jam 10 malam. Hari ini rezeki lagi seret katanya gitu. Nah, saat itu sebelum pulang dia ini mau nyoba dulu masuk ke suatu komplek perumahan di depan sana. Mungkin aja nanti di dalam itu akan ada orang yang mau beli baksonya. Kan lumayan kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Pikirnya itu cukup buat modal jualan besok gitu. Dan dengan hati yang yakin dia tuh masuk sambil mukul-mukul mangkok baksonya. Ting ting ting. Nah, benar dugaannya, di sana itu masih ada warga komplek yang mau beli. Walaupun cuma 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman ini untuk lanjut jualan. Nah, setelah itu beberapa lama kemudian dia ini jalan masuk lagi ke bagian komplek yang lebih dalam. Tapi semakin dia ini melangkah jauh, di sana itu situasinya makin gelap dan sepi gitu. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong dan gak berpenghuni. Nah, gak lama Mang Dirman ini sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Jadi di sisi kiri jalan itu ada sebuah pos kamling dengan penerangan yang seadanya. Nah, di sana itu ada si Katro dan si Saiful. Mereka ini lagi asik santai di dalam pos itu. Dan 2 orang manusia ini, mereka ini dikenal sebagai preman kampung yang seringkali ini berbuat onar. Jadi setiap malam ini kerjaan mereka ini cuma nongkrong di tempat itu sambil nyimeng atau mabuk-mabukan, yang duitnya itu mereka dapat dari hasil malak anak-anak di kampung belakang. Nah, saat itu Mang Dirman ini ngetuk mangkoknya, dan dia ini berharap bakalan ada orang yang mau beli baksonya sebelum dia tuh pulang. Nah, di saat itu si Saiful yang mendengar bunyi itu, dia tuh langsung sadar terus bilang, Tro, ada tukang bakso tuh katanya. Nah, dijawab sama si Katro, wah kebeneran ini, pas aku lagi lapar ini, panggilin sana. Mang sini mang, bakso gitu. Nah, saat itu Mang Dirman yang dia ini sama sekali belum tahu profil kedua orang itu, dia dengan semangat menggebu datang menuruti panggilan mereka. Pikirnya alhamdulillah ada yang beli gitu. Bakso bang? Iya, 2 mangkok ya, baksonya paket komplit, kata Saiful. Oh iya, 1 lagi. Apa tuh bang?
nggak pakai lama, kata Saiful. Oh iya bang, siap-siap. Nah saat itu dengan cekatan Mang Dirman ini meramu dan mempersiapkan 2 mangkok bakso pesanan mereka itu. Nah saat sudah selesai diantarkanlah bakso itu. Wih mantep ini. Nah saat itu tanpa basa-basi bakso itu langsung disikat, padahal bakso itu panasnya tuh masih mengepul gitu. Nah saat itu si Saiful ini gak mau kalah. Dia ini menuangkan kecap dan sambal tanpa kira-kira, lalu dimakan sampai ludes gak bersisa. Nah setelah itu si Saiful ini, 1 mangkok lagi mang, katanya dengan mulutnya itu masih mendesis kepedasan. Nah melihat rekannya ini nambah, si Katro ini kepengen juga, dia tuh jadi ikutan meset. Aku juga mang, pangsitnya yang banyak ya, katanya gitu. Oke, jawab Mang Dirman, dia seneng saat itu. Nah saat itu Mang Dirman ini cepat-cepat membuat 2 porsi bakso sesuai pesanan mereka. Seneng ini kalau jualan malam ini bisa laris gitu, pikirnya. Ini bang, sudah bang. Nah dia menyerahkan 2 mangkok bakso dengan isian yang lengkap. Memang dasarnya kedua orang ini terkenal rakus emang, dan saat itu nggak perlu waktu lama untuk mereka tuh menghabiskan makanannya. Mang Dirman aja ini heran ngelihat cara makan mereka yang ugal-ugalan. Nah nggak lama setelah itu si Katro sama si Saiful ini sendawa keras, dan Saiful ini menepuk perutnya yang kembung kekenyangan. Nah setelah itu mereka ini berdiam diri sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi 2. Nah beberapa menit kemudian, karena malam yang semakin larut itu, Mang Dirman ini dia ini pengen segera pulang, dan dia pun minta keduanya untuk membayar bakso yang mereka makan itu. Bang, maaf bang, saya udah mau pulang. Nah si Katro ini pura-pura budek dia. Ya udah pulang aja sana, kata Saiful. Loh Mang Dirman ini kaget, dijawab ketus gitu. Loh kan abang-abang ini belum bayar. Nah saat itu matanya Katro ini mendelik galak. Emang berapa semuanya? Jadi abang ini makan habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000 kali 4, 40.000 gitu, kata Mang Dirman. Iya nih aku bayar, kata Katro. Dan dia ini lalu mendekati Mang Dirman yang dia ini berdiri di luar pos kamling. Tapi nggak disangka saat itu si Katro ini malah mukul perutnya Mang Dirman, puk gitu. Pukulan itu sangat kuat dan badan Mang Dirman ini menunduk, lalu dia itu jatuh melengkung sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Mulutnya itu mengerang menahan perih. Bakso nggak enak aja pakai minta bayar segala, cari mampus kamu, kata Katro. Belum tahu dia siapa kita, Tro, kata Saiful gitu. Nah Mang Dirman saat itu berusaha bangun, tapi Katro ini melayangkan tinjunya lagi tepat mengenai batang hidungnya. Puak gitu. Nah Mang Dirman saat itu terpental dan terjatuh lagi. Sebuah darah segar mengalir dari hidungnya. Dan belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya itu, sekarang giliran Saiful yang berulah. Dia itu mengguncang-guncangkan gerobak bakso Mang Dirman ini sampai isinya tuh tumpah ruah dan berhamburan. Wadah-wadahnya berceceran, termasuk 2 lusin mangkok semuanya itu pecah berserakan. Nah nggak sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang, sampai terbentur keras di tanah, dan beberapa bagian gerobaknya itu rusak. Beberapa bagiannya patah karena memang gerobak ini tuh dibuat dengan bahan seadanya, sederhana gitu. Nah juga kaca untuk memajang jualannya itu ikut pecah dan berderai. 1 panci besar penuh kuah kaldu tumpah terbuang sia-sia. Nah saat itu Mang Dirman ini nggak kuasa menahan pilu, hatinya sakit. Makan tuh bayaran kamu, ketawa Katro saat itu, hahaha gitu. Nah setelah puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya ini lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergolek lemah di tanah. Sayang sekali dia ini nggak sanggup melawan karena fisiknya ini terlalu ringkih dan nggak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar. Bisa-bisa dia malah jadi bulan-bulanan mereka gitu. Nah setelah itu Mang Dirman ini dengan berusaha dia tuh terseok-seok mendekat ke gerobak baksonya yang tergeletak di tanah. Saat itu dia ini susah payah mencoba untuk mengangkat gerobaknya itu berdiri, dan untungnya ini masih bisa didorong dan dibawa pulang.
Dia juga mengutin sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Dan dengan hati yang sedih dan batin yang tertekan, dia ini berjalan pulang. Dan setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman ini akhirnya sampai di rumah. Tapi tiba-tiba rasa sakit ini menyerang perutnya gitu. Rasanya itu saat itu pedih sekali, sampai-sampai ia ini nggak sanggup nahan dan akhirnya dia pun jatuh nggak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, beberapa malam kemudian, malam itu adalah malam Jumat. Jadi si Katrok dan si Saiful ini lagi seru-serunya main gaplek di pos kamling belakang komplek itu. Mereka ini ditemani sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok untuk menemani acara nongkrong mereka itu. Nah, mereka ini ngobrol. Wah, brengsek ini, aku lapar banget, kata Katrok saat itu. Sama, mana aku belum makan dari tadi, kata si Saiful itu. Tangannya itu sambil ngelus perutnya itu yang keroncongan. Jadi gimana nih? Ya gimana, masa mau ngerampok warung orang gitu. Nah, di tengah obrolan mereka tiba-tiba ada suara bunyi mangkok yang dipukul-pukul itu, ting ting ting. Nah, bunyi suara mangkok yang dipukul itu terdengar di kuping mereka. Nah, keduanya ini jadi girang dengan dentingan itu. Nah, gak lama kemudian sebuah gerobak bakso melintas di sekitar mereka. Trok, ada tukang bakso lewat tuh. Panggil dah, ini mantep, ini sudah kebetulan lapar kita. Mang, sini cepetan, kata Saiful. Nah, si tukang bakso itu saat itu mendorong gerobaknya mendekat ke arah mereka. Bakso, Bang? Iya, pesen 2 ya, isinya yang komplit, kata Saiful. Nah, saat itu si Saiful ini matanya mengamati wajah si mamang penjual itu. Dia mikir, kok kayak kenal gitu pikirnya. Nah, gak lama si Katrok ini nyautin, Pul, kayaknya dia nih tukang bakso yang pernah kita kerjain dulu, kamu inget gak? Nah, saat itu Saiful ini agak kaget, pantesan dia tuh kayak pernah ngeliat tampang abangnya ini. Tapi ngapain dia datang ke sini? Sengaja nyariin kita mau nagih baksonya yang gak kita bayar tah. Kalau bener emang cari mati nih orang, kata Saiful. Udah, serahin aja ke aku. Kalau nanti dia ini macem-macem bakalan aku bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main-main sama kita. Nah, saat itu mereka ini mengawasi tingkah laku Mang Dirman yang saat itu lagi ngeramu dan menyiapkan pesanan mereka, dan gak nampak mencurigakan saat itu. Ini Bang baksonya, kata Mang Dirman dengan ramah saat itu. 2 mangkok bakso super lezat terhidang manis di depan mereka. Aromanya menggugah selera, menggoda untuk segera dimakan. Nah, saat itu mereka berdua ini tangannya cepet-cepet ngeraih 1 mangkok, dan tanpa sadar air liur kedua manusia ini netes tanpa mereka sadari. Bahkan Katrok itu melihatnya dengan tatapan yang jijik. Lalu Katrok itu juga ngaduk-ngaduk baksonya, dan disitu panas tuh ngepul dari mangkok itu yang nampaknya tuh kelihatan sedap gitu. Makan cuy, katanya gitu. Nah, saat itu gigi Katrok yang menggigit 1 buah bakso saat itu, Katrok ini raut mukanya tuh jadi berubah. Soalnya rasa baksonya itu saat itu sungguh aneh dan janggal, seperti bukan daging kayak biasanya. Nah, saat itu dia lepehkan bakso yang dia kunyah itu, dan ternyata di sana terlihat sebuah benda bulat terlontar dari dalam mulutnya. Sebagian dari benda tadi ini telah hancur tergigit dan berlumuran lendir serta mengeluarkan darah. Nah, Katrok melotot ngelihatnya. Benda itu berupa bola mata manusia yang mulai membusuk. Nah, saat itu dia merinding dan dia tuh ngerasa mual dan muntah. Muntahannya nggak terbendung, dan baunya muntahannya nih anyir dan benar-benar menjijikkan. Nah, saat itu Saiful ini kaget ngelihat temennya itu muntah-muntah. Ada apa ini, kok kayak ada yang nggak beres gitu pikirnya. Nah, pelan-pelan dia ini ngintip ke semangkok bakso yang ada di tangannya. Nah, saat itu dia tuh kaget dan ngeri. Di sana itu bukan lagi mie, bakso ataupun semacamnya yang ada di dalam mangkok itu, melainkan di dalam mangkok itu ada setumpuk cacing berlendir penuh dengan tanah. Ada juga beberapa buah bola mata manusia dan benda-benda menjijikkan lainnya.
Nah saat itu napas Saiful ini turun naik dan keringat dingin mengucur deras dan tangannya tuh gemetaran. Wah gitu kata Saiful, dia tuh ketakutan. Nah saat itu mangkoknya tuh dilempar sampai terpelanting pecah. Cacing-cacing yang berserakan itu meliuk-liuk di lantai. Saiful juga ikut-ikutan muntah dan Mang Dirman ini dia ini tetap mematung di depan pos kamling. Bibirnya tuh menyeringai dan ekspresinya itu datar tapi agak mengerikan gitu. Nah saat itu Katro yang ngelihat Mang Dirman ini jadi ingin mukul gitu, dan dia pun bergerak maju tapi nggak jadi karena Mang Dirman ini gelagatnya jadi janggal. Nah saat itu Mang Dirman itu dia ini menganga lebar, terus dari mulutnya itu tersembur darah kental kehitaman, baunya pun gak kalah busuk dari bakso yang ada di dalam mangkok tadi. Nah Mang Dirman saat itu terkekeh-kekeh dengan nada yang mengerikan. Gitu. Nah bibirnya tuh yang terkekeh itu sambil apa itu kayak lebar ke pipinya gitu, kayak sobek gitu. Dan Katro sama Saiful saat itu membelalak, muka mereka ini pucat dan mereka baru sadar bahwa sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah manusia. Terus mereka tuh teriak saat itu, setan, setan, dan mereka ini menjerit lalu lompat kabur tanpa disuruh. Kedua preman bermental banci itu akhirnya lari tunggang langgang. Nah, pos kamling yang mereka tinggalkan ini kondisinya berantakan dan dipenuhi dengan muntahan. Dan Mang Dirman itu masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di bibirnya. Dan gak lama kemudian, pelan-pelan sosok itu mulai menghilang. Nah, singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Mang Dirman ini jualan lagi. Ting, 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 ting. Bakso mang, bakso mang. Nah, ada seorang warga yang manggil Mang Dirman ini, warga komplek. Oke bang, katanya. Nah saat itu mereka ini berbincang-bincang selagi Mang Dirman ini ngeracik bakso yang dipesan. Loh, udah lama gak masuk komplek sini ya Mang? Iya nih mas, kemarin saya sakit jadinya lama gak jualan. Wah masa? Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mamang lagi jualan di sini. Ah masa sih? Ini baru sekarang saya masuk lagi. Mungkin yang lihat saya kemarin itu maksudnya 5 bulan yang lalu. Enggak ah Mang, katanya sekitar seminggu yang lalu gitu dah. Ceritanya juga rada-rada nyeremin Mang. Udah kesebar dari kampung belakang sana, kata si mas itu. Nah saat itu Mang Dirman ini mukanya jadi serius dan Mang Dirman makin penasaran. Itu loh Mang, emang cerita apaan mas? Itu loh Mang, si Katro sama si Saiful preman itu, dua preman itu katanya ketemu sama tukang bakso yang ternyata adalah setan. Dan katanya lagi malahan mereka ini sempat makan baksonya, kata si warga. Nah Mang Dirman itu heran, tukang bakso setan, terus hubungannya sama saya apa gitu. Ya yang saya dengar sih Mang, penjual baksonya itu ciri-cirinya mirip sama Mamang ini, kata si warga itu. Nah saat itu Mang Dirman ini termangu. Kedengerannya tuh seperti gak masuk akal, lagian setan mana yang mau-maunya menyerupai sebagai dirinya gitu. Atau jangan-jangan si Mamang ini emang setan beneran ya, kata warga itu, dan dia tuh bercanda gitu. Tapi Mang Dirman saat itu gak menanggapi. Otaknya itu kusut, bingung, dan perasaannya ini resah. Kemudian dia ini cepat-cepat keluar dari komplek itu dan gak akan mau lagi berjualan di sana. Demikian cerita ini dibagikan di threadnya Adelbert Rusti. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menghibur dan lebih-lebih kita bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa mendapatkan kesimpulan baik dan buruknya. Semoga cerita ini juga bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.